Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kami ingin mempresentasikan positioning dari sepatu olahraga New Balance dan Adidas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zafira Halim. Nama saya Radika Hanisha. Selamat menonton. Yang pertama ada positioning pasar dari New Balance. New Balance sendiri memposisikan dirinya yang menyeimbangkan antara gaya, kenyamanan, dan performa. Nah, New Balance tidak hanya berfokus pada atlet profesional saja, mereka juga melayani masyarakat yang mencari sepatu dengan kualitas tinggi untuk olahraga maupun aktivitas sehari-hari. Positioningnya sendiri itu mengedepankan inovasi teknologi, daya tahan, dan desain klasik yang timeless. Dalam strategi marketing ada istilah 8P. P yang pertama yaitu produk. Nah, maksud di sini adalah produk apa saja dikeluarkan oleh sepatu New Balance. Nah, New Balance mengeluarkan sepatu olahraga dengan berbagai macam, seperti untuk running, walking, training, basket, dan lifestyle. Nah, New Balance menggunakan kombinasi bahan yang ramah lingkungan dan sol karet yang memberikan traksi kuat. P yang kedua adalah price atau harga. New Balance mengeluarkan sepatu mulai dari harga Rp800.000 hingga 5 juta. Produk yang harga 5 juta itu sepatu dari MDE di UK. Lanjut, P yang ketiga adalah people atau orang. Siapa sih target dari New Balance? Nah, target utama dari New Balance sendiri adalah atlet dan pelari profesional. Tetapi tidak hanya itu, ada generasi muda, milenial, dan Gen Z yang mencari produk style dan fungsional. Ada juga untuk orang dewasa yang peduli terhadap kesehatan kaki dan kenyamanan. Selanjutnya ada P yang keempat yaitu place. Place atau tempat. Nah, New Balance memiliki toko-toko resmi di mall besar dan lokasi yang strategis di seluruh dunia. Selain toko offline-nya, mereka juga menyediakan toko online atau online store. Selanjutnya, P yang kelima adalah promotion atau promosi. Jadi bagaimana sih New Balance dalam melakukan pemasarannya atau promosinya? Jadi New Balance melakukan kampanye digital dengan fokus pada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Selain media sosial, New Balance juga mengiklankan mereknya di iklan cetak, majalah olahraga, dan gaya hidup. Selanjutnya ada yang P ke-6 yaitu program. New Balance memberikan program loyalitas terhadap pelanggan dengan cara memberikan diskon yang eksklusif dan penawaran produk. Selanjutnya P yang ke-7 yaitu proses. Nah, proses dalam pembuatan produknya New Balance melakukan kombinasi teknologi otomatis dengan pengerjaan tangan. Selanjutnya ada juga proses dalam pembelian. Nah, pembelian New Balance atau produk dari New Balance ini mudah dan intuitif, baik secara online maupun offline, termasuk dengan layanan dengan pengembalian barang. Selanjutnya ada P yang terakhir yaitu performance atau kinerja. New Balance memastikan produknya tetap memenuhi ekspektasi tinggi konsumennya, baik dari segi daya tahan maupun performa. Selanjutnya ada visi dan misi dari New Balance. Setelah kami lihat dari beberapa iklan dan membaca iklan-iklan dari New Balance-nya, New Balance ini memiliki visi menjadi merek olahraga global yang memberdayakan individu untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui produk yang berkualitas tinggi, inovasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Misi dari New Balance. New Balance menghadirkan produk yang mengutamakan kenyamanan, performa, dan gaya hidup yang dirancang untuk semua kalangan. Analisis saluran distribusi. New Balance mengadopsi strategi distribusi multi-channel untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Pertama ada toko fisik. Gerai resmi atau toko resmi di mall besar dan lokasi strategis di seluruh dunia
Di situ menawarkan pengalaman langsung termasuk layanan fitting untuk kenyamanan optimal. Selanjutnya ada marketplace. Jadi New Balance bekerja sama dengan platform besar seperti Zalora, JD.ID, Shopee, dan Lazada untuk menjangkau konsumen online. Dalam memasarkan produk, ada analisis strategi pemasaran yang dilakukan New Balance. Yang pertama, dalam bentuk iklan. Bagaimana sih cara memasarkannya dalam bentuk iklan? Jadi ada iklan yang melalui digital, yaitu berfokus pada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, menggunakan video pendek dan visual estetis. Selanjutnya ada juga menggunakan iklan tradisional, yaitu kampanye di majalah olahraga dan gaya hidup, serta papan reklame di lokal strategi. Juga melakukan kolaborasi dengan influencer ternama. Selanjutnya analisis pemasaran yang kedua, yaitu pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan dari New Balance adalah fearlessly independent, yang artinya itu menginspirasi konsumen untuk menjadi autentik dan percaya diri dengan pilihan mereka. Selanjutnya yang ketiga ada kegiatan public relation, event sponsorship, mendukung acara olahraga besar seperti maraton, turnamen, dan lainnya. Selanjutnya ada analisis strategi pemasaran yang terakhir, ada promosi. Di sini New Balance memberikan diskon dan penawaran khusus, diskon musiman seperti saat liburan atau akhir tahun. Melalui juga program loyalitas. Yang maksudnya itu gimana? Memberikan poin untuk setiap pembelian yang dapat ditukarkan dengan diskon masa depan. Selanjutnya ada kolaborasi eksklusif. Kolaborasi dengan merek atau desainer yang terkenal untuk menciptakan produk limited edition. Positioning pasar Adidas. Adidas memposisikan dirinya sebagai merek olahraga global yang tidak hanya fokus pada performa, tetapi juga pada gaya hidup aktif dan berkelanjutan. Adidas menggabungkan inovasi, desain modern, dan teknologi tinggi dalam produk-produk mereka untuk menciptakan solusi yang mendukung aktivitas fisik dan olahraga. Selanjutnya ada istilah 8P dalam strategi pemasaran, yaitu yang pertama, produk. Adidas menawarkan berbagai produk olahraga berkualitas seperti sepatu olahraga, pakaian atletik, dan perlengkapan olahraga. Selanjutnya P yang kedua yaitu price atau harga. Adidas memiliki rentang harga yang luas, mulai dari harga terjangkau untuk produk dasar hingga harga premium untuk koleksi terbatas atau produk dengan teknologi tinggi. Harga sepatu olahraga Adidas bervariasi mulai dari harga 500.000 untuk model dasar hingga lebih dari 4 juta untuk edisi premium. Ada P yang ketiga yaitu people. Target pasar Adidas adalah konsumen yang aktif secara fisik, baik yang profesional maupun yang hobi, serta mereka yang mengutamakan gaya hidup sehat. P yang keempat yaitu place atau tempat. Produk Adidas tersedia di berbagai saluran distribusi, termasuk toko fisik Adidas, pengecer olahraga besar, serta platform e-commerce di seluruh dunia. Adidas juga memiliki situs web dan aplikasi belanja yang mempermudah konsumen untuk membeli langsung dari merek tersebut. Selanjutnya ada P kelima yaitu promotion. Adidas mempromosikan produk melalui berbagai media seperti iklan televisi, iklan media sosial, dan kampanye digital. Mereka sering bekerja sama dengan selebritas, atlet ternama, dan influencer untuk memperkenalkan produk baru. Selanjutnya ada P yang keenam yaitu program. Adidas menjalankan berbagai program termasuk program loyalitas, kolaborasi dengan tim olahraga atau atlet, serta inisiatif keberlanjutan. P yang ketujuh yaitu proses. Proses pembelian Adidas baik online maupun di toko fisik dirancang agar mudah dan nyaman. Situs web dan aplikasi Adidas menawarkan pengalaman belanja yang cepat dan berbagai metode pembayaran dan pengiriman yang fleksibel. Selanjutnya yang terakhir ada P yang ke-8 yaitu performance atau kinerja. Produk Adidas dikenal dengan kinerja yang tinggi dan mendukung performa olahraga. Sepatu, pakaian, dan perlengkapan lainnya dirancang dengan teknologi terbaru untuk memberikan kenyamanan, daya tahan, dan performa yang optimal bagi penggunanya. Adidas memiliki visi misi
dengan visi untuk menjadi pemimpin desain dengan fokus pada pengoptimalan kinerja melalui produk berkualitas tinggi di pasar olahraga global. Dan misi mereka adalah menjadi pemimpin global dalam industri peralatan olahraga dengan merek yang dibangun atas dasar hasrat terhadap olahraga dan gaya hidup sporty. Adidas memiliki situs resmi yang menyediakan informasi lengkap mengenai produk, inovasi, dan inisiatif perusahaan. Selanjutnya ada analisis saluran distribusi. Adidas menerapkan strategi distribusi yang mengintegrasikan penjualan online dengan offline. Mereka memiliki lebih dari 2.500 toko fisik di seluruh dunia, termasuk toko milik perusahaan, waralaba, dan mitra grosir. Selain itu, Adidas mengoperasikan situs e-commerce yang disesuaikan dengan wilayah geografis tertentu.